Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari kelompok 3 Angkatan 20 akan membawakan video rencana aksi penerapan nilai-nilai dasar PNS. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, Bapak Welman Rahmat Hia dari Kabupaten Nias Barat. Dan saya sendiri, Ferawati Agustina Lumbantobing dari Kabupaten Humbang Hasindutan. Dan yang ketiga, Ibu Widyaningsih dari Kabupaten Deli Serdang. Nah, di video ini kita akan membahas yang pertama, fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10. Kemudian, kita akan membahas nilai-nilai dasar PNS yaitu aneka. Selanjutnya, akan dibahas mengenai isu yang kami angkat dalam topik ini. Kemudian, kita akan membahas gagasan pemecahan isu berupa kegiatan, tahapan, dan penerapan aneka. Yuk kita ingat lagi apa sih fungsi ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai dasar PNS. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, nilai dasar PNS terbagi menjadi 5 yang disingkat dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya adalah isu yang diangkat. Pada topik ini, isu atau masalah yang kami angkat adalah minimnya kesadaran tenaga kesehatan dalam mensterilisasikan alat-alat kesehatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe, Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya adalah gagasan pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau isunya antara lain peningkatan kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya sterilisasi alat kesehatan. Kegiatan yang kami lakukan, yang pertama, memberi saran atau masukan terkait dengan pembuatan jadwal rapat internal staf terkait dengan sosialisasi pentingnya sterilisasi alat kesehatan. Tahapan kegiatannya antara lain konsultasi dan koordinasi dengan atasan tentang rapat atau diskusi, pemberian penjelasan kesehatan tentang pentingnya sterilisasi alat. Selanjutnya, melakukan diskusi atau rapat internal tentang sterilisasi alat kesehatan. Dan tahapan yang ketiga, menyusun jadwal piket harian staf beserta dengan jadwal sterilisasi alat kesehatan sesuai dengan hasil rapat. Kegiatan yang kedua yaitu membuat pengumuman atau poster tentang sterilisasi alat kesehatan di setiap pintu masuk ruangan pemeriksaan atau laboratorium atau ruang bersalin dan lain-lain. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan referensi untuk pembuatan poster, kemudian mendesain dan membuat poster, kemudian mencetak dan menggandakan poster, dan selanjutnya menempel poster di setiap pintu ruangan pemeriksaan agar dengan mudah dibaca dan diingat oleh para nakes. Kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan monitoring secara bergantian terkait dengan pelaksanaan sterilisasi alat kesehatan oleh tenaga kesehatan. Tahapan kegiatannya, yang pertama melaksanakan monitoring sterilisasi alat kesehatan sebelum dan sesudah adanya pemeriksaan. Yang kedua, mengingatkan atau menegur tenaga kesehatan yang lupa atau lalai dengan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam pelaksanaan sterilisasi alat kesehatan saat piket. Yuk kita lihat implementasinya. Alat kesehatan merupakan salah satu hal terpenting bagi dunia kesehatan. Sterilisasi alat kesehatan merupakan hal yang paling utama karena alat kesehatan digunakan oleh banyak orang, apalagi saat pandemi seperti ini. Namun, masih banyak ditemui oknum-oknum tenaga kesehatan yang lalai akan hal tersebut. Beliau adalah Bapak Welman Rahmat Hia AMDK, berprofesi sebagai perawat terampil di UPDT Puskesmas Rawat Inap Mandrehe, Nias Barat. Bapak Welman masih sering menemui beberapa rekan kerjanya yang lalai dalam mensterilisasikan alat kesehatan yang telah digunakannya. Oleh karena itu, Bapak Welman
mengambil beberapa langkah untuk membantu rekan kerjanya agar tidak lupa mensterilisasikan alat kesehatan. Langkah pertama yang diambil Bapak Wellman adalah berkoordinasi dengan atasan untuk meminta saran dan masukan tentang pelaksanaan terkait dengan sterilisasi alat kesehatan. Setelah mendapat persetujuan dari atasan, selanjutnya Bapak Wellman mengadakan rapat dengan staf terkait dengan sterilisasi alat kesehatan. Bapak Wellman mulai membuat jadwal piket untuk monitoring sterilisasi alat kesehatan yang telah digunakan. Selain itu, Bapak Wellman juga mendesain dan membuat poster agar dapat dilihat sehingga para tenaga kesehatan tidak lalai lagi dalam mensterilisasikan alat kesehatan. Selanjutnya, Bapak Wellman menempel poster-poster tersebut di tempat strategis yang sering dilalui oleh tenaga kesehatan. Sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat, Bapak Wellman mulai memonitoring dan mengingatkan untuk mensterilisasi alat kesehatan kepada tenaga kesehatan yang sedang menggunakan alat kesehatan. Tidak hanya mengingatkan orang, Bapak Wellman sendiri juga mensterilisasi alat kesehatan yang telah digunakannya. Dengan langkah-langkah tersebut, Bapak Wellman berharap semakin turun tingkat lalai para tenaga kesehatan atau bahkan tidak ada lagi yang lalai dalam mensterilisasikan alat kesehatan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.